Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Diana dari Offering C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang weakness atau kelemahan dari teknologi pendidikan sebagai kunci memaksimalkan potensi siswa di era digital. Pernyataan pertama yaitu tentang kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi digital di kelas, sehingga siswa hanya belajar secara tradisional di kelas. Kita pun sebagai siswa tidak bisa memaksimalkan potensi karena gurunya sendiri tidak memaksimalkan teknologi yang ada. Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi hanya mengurangi kemampuan mengajar mereka. Pendapat tersebut dari jurnal yang telah saya baca, bahwa beberapa guru lain juga kurang memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk memanfaatkan teknologi. Padahal, setelah guru berhasil menerapkan teknologi di kelas mereka, hasil belajar siswa melonjak. UNESCO lebih lanjut menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memerlukan sumber daya manusia sebagai prasyarat untuk setiap pembangunan. Jadi, guru perlu memiliki keterampilan dalam teknologi untuk membantu siswa memaksimalkan potensi mereka. Ketika siswa diajarkan menggunakan teknologi secara efektif dan guru mereka memberikan contoh bagaimana memanfaatkannya, mereka akan lebih siap untuk menerapkan hal tersebut di masa depan. Kemudian untuk pernyataan kedua yaitu selain dari guru atau SDM, kendala yang sering dihadapi dalam pemanfaatan teknologi pendidikan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur TIK, sehingga siswa pun kurang bisa memaksimalkan potensinya dalam lingkup sekolah. Saya mengutip dari artikel springle.com menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur TIK memang menghambat implementasi TIK di universitas. Prasarana tersebut meliputi komputer atau laptop, koneksi internet, dan laboratorium komputer. Penelitian menunjukkan bahwa anggaran dan investasi pada infrastruktur TIK masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pemasangan dan tantangan pemeliharaan, di mana banyak institusi tidak memiliki keahlian dan memiliki investasi yang buruk. Dalam jurnal ini merekomendasikan agar pengelola universitas dan seluruh pemangku kepentingan harus mendukung dan memprioritaskan kebijakan TIK dan meningkatkan infrastruktur untuk penerapan TIK secara efektif. Untuk pernyataan terakhir yaitu bagaimana teknologi pendidikan dapat meningkatkan potensi siswa dalam proses pembelajaran di era digital ini, karena seperti yang kita tahu teknologi itu juga banyak negatifnya. Malah terkadang pendidikan dengan menggunakan teknologi untuk sebagian orang itu sia-sia. Dari artikel atau jurnal yang saya kutip ini menjelaskan bahwa pendidikan menggunakan teknologi bagi sebagian orang memang tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi pendidikan dilakukan dengan cara memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan kelemahannya. Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi tantangan seperti akses dan infrastruktur, kemahiran teknologi, serta penganggaran dan pendanaan untuk transisi ke pembelajaran digital. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan potensi siswa dalam proses pembelajaran di era digital dengan memberikan peluang baru dalam belajar dan meningkatkan pengalaman belajar. Seperti contoh, pembelajaran digital memberi siswa akses ke berbagai sumber daya dan memungkinkan mereka belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Teknologi dalam pendidikan juga membantu siswa mengembangkan kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis, yang semuanya diperlukan untuk masa depan. Teknologi membantu siswa tetap termotivasi dan tertarik belajar dengan menyediakan konten interaktif dan kaya multimedia. Dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan sebagai kunci memaksimalkan potensi siswa di era digital ini juga memiliki beberapa kelemahan yang dibuktikan dari jurnal atau artikel yang telah saya temukan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.